Tunggu sampai asap hitamnya hilang. Bagaimana Anda bisa mendapatkan ide yang menantang surga? Untuk sesaat, Dukang Erik ingin memenggal kepala Qin Yichen dan melihat apa yang ada di dalamnya sebelum dia bisa menemukan metode yang menantang surga. Belum lagi kemungkinan asap hitam ini akan menghilang dengan sendirinya. Belum lagi betapa liarnya ide tersebut. Bahkan jika itu benar-benar disadari, siapa yang bisa menjamin bahwa lawan akan bertahan di bidang bintang ini dan dipukuli dengan bodoh? Selama Anda adalah orang normal, Anda tidak akan begitu bodoh. Tepat ketika Dukang Erik terdiam, Qin Yichen terbatuk ringan dan berkata kepada sekelompok orang percaya. Saya telah mendiskusikan strategi dengan Lord Dukang Erik, Anda hanya perlu menerapkannya. Orang percaya itu memandang Qin Yichen, dan kemudian ke Dukang Erik yang tidak membantah. Semua orang terdiam. Apakah negosiasi berhasil? Tidak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana Qin Yichen mengendalikan tentara? Lord Dukang Erik juga salah satu yang terbaik di kuil Zeus. Bahkan jika dia adalah ksatria Zeus terbawah, kekuatannya bukanlah yang bisa mereka lihat. Tapi Qin Yichen ini, tetapi dewa liar belaka, yang memberinya keberanian untuk benar-benar mengambil alih komando tentara. Selain itu, kapan Lord Dukang Erik mengakui ini? Melihat reaksi orang-orang percaya, Qin Yichen juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk menerima ini. Qin Yichen memandang orang-orang di depannya dengan ringan dan mundur selangkah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda punya pilihan lain selain menunggu di sini sampai asap hitam menghilang seperti yang saya katakan? Jika ada di antara kalian yang punya cara, segera maju. Asalkan masuk akal secara teori, saya akan menerapkannya sendiri. Melihat Qin Yichen begitu bertekad, Dukang Erik, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya. Sekarang saya akan memerintahkan Anda untuk memimpin 3.000 orang percaya untuk masuk dari bawah, mencari tahu situasi di sepanjang jalan dan melapor tepat waktu. Saya membiarkan Anda memilih. Dukang Erik benar-benar kesal. Sekarang dia hanya ingin memberi Qin Yichen pelajaran yang bagus. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Ini tidak bisa dilakukan, karena situasi di asap hitam tidak diketahui sekarang, dan kami berada di tempat terbuka, musuh dalam kegelapan, selama pihak lain mengatur 1 atau 2 orang untuk mendengar pengaturan Anda di bawah. Di tengah jalan, Qin Yichen menutup mulutnya. Ini sudah cukup, tidak perlu dikatakan lagi. Mungkin Dukang Erik sudah tahu betapa bodohnya keputusannya sekarang. Belum lagi menjatuhkan 3.000 orang. Bahkan jika Anda mengambil 30.000 orang dan bergegas ke wilayah musuh, itu sangat mencolok sehingga hanya mencari kematian. Jika Qin Yichen diganti, bahkan 1.000 orang dengan tingkat kultivasi yang sama akan cukup untuk membunuh 3.000 orang ini, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Dan Dukang Erik juga kembali ke akal sehatnya. Dia tahu bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan sebelumnya. Tidak peduli apa keadaannya, ketika mengeluarkan perintah, Anda tidak boleh memiliki emosi subjektif Anda sendiri terus terang. Orang-orang ini adalah pengikut Zeus, bukan tentara pribadinya. Dukang Erik menatap sekelompok orang percaya lagi, yang tanpa sadar menghindari tatapan Dukang Erik dan tidak berani menghadapinya. Kali ini adalah waktu untuk menunjukkan kesetiaan, dan dia berharap orang-orang percaya ini dapat mengungkap masalah ini. Tapi tidak ada yang berani menerimanya. Dukang Erik sedikit tidak mau di dalam hatinya. Dia memang kehilangan ketenangannya sekarang. Tapi dia lebih baik daripada seseorang yang ditugaskan secara acak oleh Lord Zeus, kan? Setidaknya prestasi sebelumnya harus diakui oleh orang-orang percaya ini. Tepat ketika Dukang Erik mengumpulkan keberaniannya dan memandang semua orang, Qin Yichen tiba-tiba muncul di depannya, mengulurkan tangannya untuk memegang bahunya, dan pada saat yang sama menghalangi pandangan antara dia dan orang-orang percaya dengan tubuhnya. Tidak dibutuhkan. 3 kata sederhana tiba-tiba menghancurkan keinginan Dukang Erik untuk melawan. Dia menatap Qin Yichen dan orang di depannya, ragu-ragu sejenak. Pilihan ada di depannya, dan sulit untuk memilih. Baik tunduk pada Qin Yichen dan berikan perintah kepadanya. Opsi ini adalah yang termudah, tetapi juga membuatnya paling tidak mau. Yang disebut Lord of Light ini tidak tahu apa-apa, jadi bagaimana dia bisa memimpin pasukan? Bahkan cara mengatasi tidak begitu tertahankan. Tunggu sampai asap hitamnya hilang? Bisakah ini menunggu? Kehidupan dan kematian begitu banyak orang diserahkan kepada seseorang yang tidak mereka mengerti sama sekali. Dukang Erik tidak berani mengambil keputusan ini dengan enteng. Tetapi pada saat yang sama, jika dia ingin menolak langkah Qin Yichen untuk mengambil alih kekuasaan, dia harus bersaing dengan Qin Yichen. Bersaing dengan Qin Yichen sekarang adalah langkah yang sangat tidak rasional. Karena dalam konfrontasi putaran pertama ini, Qin Yichen benar-benar mendominasi, menghancurkannya dari segala arah. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Berbicara saat ini adalah tindakan ketidaktahuan. Sekali perebutan kekuasaan gagal, itu berarti wajahnya benar-benar musnah. Dukang Erik cukup enggan di dalam hatinya. Menatap Qin Yichen, dia tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Qin Yichen memperhatikan pikiran Dukang Erik,
dan hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan melindungi kepentinganmu. Yang aku butuhkan hanyalah kemenangan. Aku harus menyingkirkan identitas dewa liar itu. Qin Yichen berkata dengan ringan, dan secara tidak sengaja, dia mengungkapkan rahasia pertemuan besar para dewa. Dewa liar yang telah lulus ujian pertemuan besar para dewa tidak akan sepenuhnya menghilangkan identitas mereka sebagai dewa liar. Hanya mereka yang benar-benar luar biasa, mereka yang dapat memasuki mata Zeus, yang memenuhi syarat untuk menyingkirkan identitas dewa liar. Kalian semua tahu, Dukang Erik memandang Qin Yichen, dan matanya berbinar. Orang yang bisa sampai pada kesimpulan ini jelas bukan orang biasa, bukan orang bodoh biasa yang bisa dibandingkan. Orang biasa hanya akan mempersiapkan persidangan sesuai dengan persyaratan pertemuan besar para dewa. Tetapi para jenius sejati itu akan menemukan rahasia pertemuan besar para dewa yang diadakan oleh Zeus, dan kemudian mendapatkan persetujuan Zeus sesuai dengan rahasia tersembunyi. Metode. Di dunia ini, hanya dengan izin Zeus dan restu secara pribadi, para dewa liar dapat menghilangkan identitas mereka, sepenuhnya melepaskan belenggu mereka, dan memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi yang setara dengan 12 dewa utama. Ini adalah peristiwa besar yang diukur dalam jutaan tahun. Semua dari 12 dewa utama lulus ujian seperti itu dan diakui oleh Zeus. Meskipun saya harus mengakui bahwa akan ada sedikit celah dalam kekuatan orang-orang yang dipilih dengan metode ini, mereka pasti akan setia kepada Zeus. Dukan Erik berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya. Dia tahu dia harus menundukkan kepalanya. Karena keberadaan aturan Zeus, tidak mungkin baginya untuk menghentikan mereka. Mereka harus membuka jalan untuk percobaan ini dan memberikan kesempatan kepada dewa-dewa liar ini untuk tampil. Ini adalah belas kasihan terakhir mereka kepada para dewa liar.